Kenapa ya saya ibadah tapi bukan suasana sorga. Yang ada di rumah kok kayak suasananya bukan sorga begitu. Coba cek ibadah kita dulu. Ibadah kita tuh ibadah diterima atau ibadah ditolak. Tidak semua ibadah diterima Bapak Ibu. Kalau belajar dalam perjanjian lama, ada orang beribadah, Tuhan malah marah. Merekanya kelihatan sibuk sekali menjalankan ritual atau liturgi ibadah mereka. Tapi Tuhan ngomel-ngomel. Tuhan marah, Tuhan enggak, aku tidak suka, aku jijik, aku benci. Kamu berdoa juga aku tidak dengar. Mana sorgawi? Alkitab berkata mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Pembimbing rohani terbatas, suami terbatas memantau, istri terbatas memantau, orang tua terbatas memantau, anak-anak juga terbatas dalam mengawasi orang tua. Tetapi Tuhan adalah Allah Immanuel, Dia Allah Jehovah Shammah, Dia Allah omnipresent, Allah maha hadir. Jadi Dia mengawasi kita selalu dan senantiasa. Jadi mau orang lihat atau tidak, seperti Paulus mengatakan, ya seperti aku hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, kamu harus tetap taat. Tapi jangan khawatir jemaat terkasih. Kalau Tuhan yang meminta kita taat, itu karena Allah sendiri siap memfasilitasi kita, siap menolong kita dengan rohnya, dengan kuasanya, sehingga kita bisa taat seperti tokoh-tokoh Alkitab taat, atau seperti Abraham taat. Jadi kalau ada ayat 12 ini jangan berhenti di sini. Banyak orang berhenti di sini sehingga orang Kristen merasa bahwa taat itu sulit sekali. Kata siapa? Kalau taat dengan kekuatan sendiri, iya, sulit. Taat dengan kekuatan sendiri, aduh berat. Tapi masalahnya Allah yang meminta kita taat, karena dengan ketaatan itu suasana sorga semakin luar biasa. Dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam pribadi kita masing-masing. Allah itu juga yang berjanji di ayat 13, ayat berikut. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Terjemahan lain mengatakan, Allah lah yang membuat kita bisa menyenangkan Dia. Jadi tidak perlu ada orang sombong rohani, seolah-olah dia lebih taat, dia lebih rendah hati. Ya, bahkan saya pernah dengar ilustrasi, ada lomba kerendahan hati di gereja. Yang juara seorang bapak. Karena bapak itu kelihatan rendah hati sekali. Lihat orang selalu tegur, tunduk. Jadi diawasi oleh panitia, akhirnya dia dapat juara. Pasang medali di sini, kayak ada medali bertulis juara 1 rendah hati. Ya, gereja apa begitu? Katakanlah juara 1 rendah hati GSJ Amazing Grace. Saya tahu apa yang terjadi setelah pengalungan medali itu? Minggu lalu di pengalungan. Minggu berikut dia datang gereja, dia masih pakai itu medali. Ini yang namanya menyombongkan kerendahan hati. Mentang-mentang dipuji rendah hati, itu medali dia pakai terus tiap minggu. Maksudnya apa tuh? Jadi saudara, memang bicara kesombongan rohani ini, itu beda-beda tipis. Orang ini tidak sombong, padahal dia lagi sombong. Bisa-bisanya pakai itu medali tiap minggu. Tapi tetap tunduk yang sama aja. Pas tunduk, itu medali tak goyang. Juara 1. Saudara mengerti? Salam ya, juara 1 rendah hati GSJ Amazing Grace 2024. Jadi saudara-saudara, tidak perlu kita menyombongkan ketaatan kita, menyombongkan pelayanan kita, tidak perlu kita menyombongkan kekudusan kita, tidak perlu kita menyombongkan kerendahan hati kita dan lain sebagainya. Karena bagi saya dan bagi Alkitab tentunya, semakin rohani seseorang, semakin dia merasa memang tidak ada apa-apa. Begitu.
Karena Tuhan memang memerintahkan kita saat kita mentaati Tuhan melakukan segala sesuatu. Lukas 17 ayat 10 itu jangan pernah lupa itu ayat 1, 2, 3. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata. Berkata apa? Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kami sudah taat, kami sedang taat, dan kami akan terus taat selagi masih hela napas. Selagi jantung masih berdetak, selama masih injak kaki di planet ini, kami akan taat. Tapi setiap kali kami berhasil mentaati Allah, datanglah kepada Tuhan dan katakan kurang lebih seperti Lukas 17 ayat 10. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna ya Tuhan. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin, kekasih Tuhan. Dan saudara tahu, ini sebenarnya adalah kunci kita semakin diberkati. Ini adalah kunci di mana saudara-saudara, suasana sorga itu semakin dahsyat dalam keluarga kita. Karena Amsal 18 ayat 12 sama-sama 1, 2, 3. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sapa tinggi hati, ancur setunggu. Sapa rendah hati, kehormatan dari Allah sudah tunggu kita. Ini menarik sekali, ini luar biasa sekali. Ya. Nah, saya perlu menyampaikan pendahuluan ini karena di minggu ini masih ada teladan lain yang akan kita soroti dari tokoh Abraham, bapa segala orang beriman itu. Teladan itu ada di Kejadian 12 ayat 7 dan ayat 8. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. 8, 2, 3. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara, ini adalah teladan lain yang kita bisa belajar dari Abraham sebagai bapa segala orang percaya, di mana melalui teladan hidupnya ini dia bawa suasana surga kepada keluarga dan keturunannya. Apa yang saudara tangkap dari ayat 7 dan 8? Yaitu dia mempunyai kebiasaan bikin mezbah. Dia tidak punya rumah waktu itu, hanya ada kemah. Seperti saudara camping di Lelogama atau di Fatum Nasi. Hanya camping doang. Rumah tidak ada, harus berpindah-pindah karena minggu lalu kita sudah bahas panjang lebar. Orang berduit ini, orang berharta ini, orang yang punya aset di dua tempat, di Ur Kasdim dan di Haran ini, karena panggilan sorgawi, dia taat, dia tinggalkan semuanya, pergi ke negeri yang sudah ada penduduk. Dan di situ dia tidak dapat tanah, makanya tidak ada rumah, bikin kemah. Tapi bagi dia ada hal yang penting. Oke lah, rumahku belum permanen, aku hanya masih tinggal di kemah-kemah, tapi ada satu hal yang harus aku lakukan, yaitu selalu bikin mezbah. Makanya di ayat 7 dia bikin mezbah, di ayat 8 dia bikin mezbah. Nanti kalau Anda baca terus Kejadian pasal selanjutnya, tiap kali dia pindah di mana, selalu bikin mezbah, bikin mezbah, bikin mezbah, bikin mezbah. Ada apa dengan mezbah? Apa pentingnya mezbah ini? Dalam konteks Abraham, diseberangkan dalam konteks kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu konteks mezbah di dalam Perjanjian Baru sudah tidak ada ya, karena kita tahu zaman Abraham lalu di zaman Musa dikukuhkan bahwa memang harus ada mezbah-mezbah, begitu ya. Tanda orang membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kita memang sudah tidak ada mezbah seperti itu ya.
Karena dengan matinya Yesus di Golgota, ritual-ritual Yudaisme itu kan dibatalkan. Ya. Waktu Yesus mati ada 3 tanda besar, saudara-saudara. Apa saja? Gempa bumi. Orang-orang kudus bangkit dan masuk ke Yerusalem. Yang ketiga, tabir Allah itu terbelah dari atas ke bawah. Kenapa dari atas ke bawah? Bapa yang robek. Itu robekannya dari atas ke bawah. Tabir itu fungsinya adalah memisahkan umat dengan Tuhan. Karena di tabernakel, bait Allahnya orang Yahudi itu, ada pelataran, ada ruang kudus yang ada imam-imam biasa melayani, ada ruang maha kudus yang 1 tahun 1 kali, imam besar masuk. Dan itu ada di belakang tabir yang di dalamnya ada tabut Tuhan itu. Lambang kehadiran Allah. Nah itu dibelah oleh Tuhan. Maksudnya, tidak ada lagi pembatas untuk menghampiri Tuhan kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Kita bebas menghampiri Allah, jemaat terkasih. Nah, tapi bagaimanapun teladan membuat mezbah ini masih bisa diseberangkan dalam konteks sekarang. Saya akan soroti beberapa bagian, 2 bagian penting. Yang pertama adalah hal-hal yang tidak bisa dipisahkan dengan mezbah. Yang pertama, orang kalau bikin mezbah itu pasti ibadah. Bagaimana seseorang bisa menghadirkan suasana sorga di dalam keluarga? Ya ibadah. Orang bikin mezbah itu ibadah. Dan ide pertama di dalam kitab suci tentang ibadah itu peristiwa Kain dan Habel. Kain bikin mezbah, Habel bikin mezbah. Bikin mezbah itu ibadah. Tapi saudara ikuti ya cerita Kain dan Habel. Ternyata tidak semua ibadah itu diterima. Tidak semua ibadah diterima. Ibadah Habel diterima. Ibadah Kain ditolak. Ya. Jadi ini yang perlu kita sampaikan. Saya sampaikan supaya kita belajar. Kenapa ya saya ibadah tapi bukan suasana sorga. Yang ada di rumah kok kayak suasananya bukan sorga begitu. Coba cek ibadah kita dulu. Ibadah kita tuh ibadah diterima atau ibadah ditolak. Tidak semua ibadah diterima Bapak Ibu. Kalau belajar dalam perjanjian lama, ada orang beribadah, Tuhan malah marah. Merekanya kelihatan sibuk sekali menjalankan ritual atau liturgi ibadah mereka. Tapi Tuhan ngomel-ngomel. Tuhan marah, Tuhan bilang, aku tidak suka, aku jijik, aku benci. Kamu berdoa juga aku tidak dengar. Yesaya 1 mulai ayat 10. Perhatikan Bapak Ibu. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Tuhan memang tegur mulai dari pemimpin dahulu. Ya. Karena berkat itu turun juga dari pemimpinnya. Seperti minyak di kepala Harun turun ke janggut ke jubah. Jadi hierarki itu bukan main-main. Begitu pula sial. Sial itu turun dari pemimpin. Makanya Tuhan dapati orang-orang Israel yang notabene adalah penyembah Allah Yahweh. Tapi Tuhan bilang apa? Kalian tuh manusia Sodom. Kalian bikin dosa seperti orang-orang di Sodom bikin dosa. Padahal kalian punya posisi, punya jabatan. Aku angkat kalian dan lain sebagainya. Ya. Makanya kenapa saya dan jemaat harus terus berdoa ya. Supaya pemimpin-pemimpin yang terpilih nanti siapapun, pemimpin yang takut Tuhan, dia jangan bawa Sodom di NTT, dia jangan bawa Sodom di Kupang. Sebab negeri kita ini tercatat salah satu negeri paling miskin di Indonesia. Harusnya di mana gereja banyak itu daerah diberkati, kita tidak. Gereja banyak tapi miskin, sampah, kotor sekali ini kota. Salah satu kota paling kotor, Ketempung. Saya ke kota lain, kota sampai sudah penghargaan dari presiden. Tidak ada sampah di jalan, saya putar-putar itu kota di Indonesia. Contohnya di kota Biak, di Papua tuh.
Biak Numfor. Salah satu kota terbersih di Indonesia. Kita berdoa supaya pemimpin jangan sibuk pancuri, sibuk kasih kaya diri, lupa melakukan yang terbaik bagi rakyat. Begitu, ya. Terus 11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Aku jemu, aku tidak suka, padahal mereka ibadah. 12 jemaat baca, 1, 2, 3. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Ini kalau tadi pemimpin-pemimpin, ini lagi yang di bait Allah. Bahkan imam-imam pun jahat, sampai zaman Imam Eli punya anak-anak tuh, anak-anak jahat semua, pelayan-pelayan jahat, meremehkan kesucian rumah Tuhan. Makanya saya sedih kalau lihat di TikTok, di gereja-gereja tertentu yang notabene jemaat kumpul uang supaya di tempat itu mereka beribadah, merasakan hadirat Allah, kekudusan Allah, apapun liturginya. Saya percaya kalau lakukan dengan hati bersih, beriman sungguh-sungguh, pasti Tuhan hadir. Malah jadi tanpa disko-disko sekarang. Di beberapa gereja, seenak-enaknya beberapa setan di situ, bikin kotor itu rumah ibadah. Walaupun lagunya hanya mungkin ikan aja di pantai, tapi buat saya itu jahat di mata Tuhan. Jahat sekali, gereja loh itu. Tahu definisi gereja tidak? Gereja itu rumah kudus. Kudus itu dipisahkan dari, dikhususkan bagi. Beda gereja dengan rumah kita. Itu rumah kita bukan rumah kudus. Gereja itu rumah kudus, dipisahkan dari rumah-rumah yang ada di dunia karena dikhususkan bagi Allah. Alkitab itu namanya kitab suci atau kitab kudus. Ini buku yang dibedakan dari buku-buku lain. Mel Atok bikin buku judul 50 sekalipun, itu bukan kitab suci. Kitab suci cuma ini. Tahu, setiap awal bulan kita bikin apa? Perjamuan kudus. Itu perjamuan yang dibedakan dari perjamuan lain, karena itu dikhususkan untuk memuliakan Allah. Beda dengan makan-makan di rumah, mau babi spit, mau apa. Bukan perjamuan kudus. Itu perjamuan kasih. Kita ini disebut oleh Alkitab apa? Orang kudus. Kita ini orang kudus. Maksudnya bukan kita tanpa cacat celah, tapi kita yang percaya Yesus itu dipisahkan dari dunia, dikhususkan bagi Allah. Dan orang yang dipisahkan dari dunia, dikhususkan bagi Allah, beribadahnya ibadah dalam kekudusan. Karena tidak bisa tidak, di mezbah itu harus ada kekudusan di situ. Makanya ini orang-orang beribadah, tapi Tuhan bilang kamu injak-injak pelataran bait suciku. 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, atau aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Lu pun hari sabat, lu pun pertemuan-pertemuan, Tuhan jijik. Nah saudara, ini penyebab orang. Kenapa? Dia ibadah, tapi tetap neraka di rumah. Mungkin ibadah yang kita lakukan bukan ibadah yang diterima, tapi ibadah yang ditolak. Ini contoh ibadah ditolak. 14 jemaat baca, perhatikan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Aku benci melihatnya, waduh. Makanya tiap kali kita mau pergi persekutuan, pergi ibadah, pastikan kita melakukan, Tuhan suka melihatnya. Tuhan senang melihatnya. Jangan sampai kita buang-buang energi, Tuhan benci melihatnya. Ini semua gereja harus tahu. Makanya ada orang berdoa berkali-kali, Tuhan bilang bukan tanganku kurang panjang atau telingaku kurang tajam. Tapi yang membuat kita terpisah adalah dosa.
Makanya di ayat 15 sama-sama baca 2-3. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah, dan seterusnya. Aduh, ini anak siapa ya? Bapak Ibu jemaat yang bawa anak, ya. Bapak Ibu yang bawa anak, tolong Kami sebenarnya tidak larang bawa anak, asal bisa diatur. Jangan ribut, nanti mengganggu. Tolong Bapak Ibu yang bawa anak, tolong diatur baik-baik. Saya pasti terganggu Bapak Ibu, saya pasti terganggu kalau saya. Pendeta lain mungkin dia akan lanjut terus, saya tidak mau. Jadi tolong anaknya diatur ya, tolong Bapak Ibu Baik, kita lanjut ya, kekasih Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, makanya perlu ada yang namanya pemberesan dosa. Makanya saya setuju, kenapa dalam setiap ibadah harus ada sesi pengakuan dosa. Ya, saya setuju sekali. Harus doa minta ampun dosa. Kalau kita semua tidak tahu, kita nih manusia lemah yang bisa gagal, bisa jatuh, bisa salah ngomong, salah berpikir, dan lain sebagainya. Maka saya setuju sekali, kalau dalam ibadah pertemuan kudus seperti ini, yang bertugas doa pembukaan, harus minta ampun dosa. Harus minta ampun dosa. Ya. Ada yang bilang, tidak usah, kan Yesus mati satu kali, tak usah minta ampun ulang-ulang. Kamu kurang belajar Alkitab. Dalam doa Bapa kami itu, dia minta roti itu, roti harian, our daily bread. Roti setiap hari. Kalau makanan jasmani boleh minta tiap hari, kebutuhan rohani boleh minta tiap hari juga. Berupa apa? Pengampunan. Makanya setelah minta makan, minta roti, dia minta ampun. Yang jasmani boleh tiap hari, yang urusan rohani juga boleh tiap hari. Dia tidak ada larangan minta ampun. Kita sudah pasti selamat, tapi hadiratnya ini kudus. Kalau mau beribadah dan merasakan suasana sorga, dan bawa suasana sorga itu pulang selepas ibadah, harus kudus. Tidak bisa tidak. Makanya saudara-saudara, selain mezbah berbicara tentang ibadah, mezbah itu bicara tentang korban. Setiap mezbah pasti ada korban. Entah lembu, kambing, domba, pokoknya harus ada yang dikorbankan di atas mezbah. Nah, masalahnya kita sekarang tidak melakukan ritual seperti itu. Mengingat Yesus sudah batalkan itu semua. Karena tabir alat terbelah bagi dua tadi. Itu tanda bahwa tidak ada lagi yang namanya prinsip-prinsip keimaman dalam Yudaisme yang diterapkan di dalam Kristen. Tidak ada lagi. Ya, makanya Efesus 2 ayat 15 itu dia bilang begini, saudara. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Perintahnya yang di sana ya, bawa kambing, bawa domba, itu masuk di dalam ceremonial law atau hukum tata cara. Ada yang namanya moral law, hukum moral, tapi ada yang namanya ceremonial law. Hukum tata cara itu dibatalkan. Tapi saudara-saudara, dalam konteks kita sekarang tetap ada korban-korban yang harus kita bawa kepada Tuhan. Ada korban dikaitkan dengan pemberesan dosa tadi. Dan ini paketnya ya, saudara-saudara lihat satu persatu yang akan saya jelaskan. Ya, sehingga kita tidak salah langkah. Urutannya harus seperti ini yang mau saya jelaskan. Yang pertama, supaya korban kita itu berkenan kepada Allah, korban yang pertama, Tuhan mau korban yaitu hati yang remuk, jiwa yang remuk, hati yang hancur. Seperti yang Daud katakan di Mazmur 51 ayat 19. Perhatikan ayat ini jemaat. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Jadi saudara, jiwa yang hancur dalam ayat ini saat Daud minta ampun dosa setelah dia bersinah. Dia bersinah dengan istri orang, lalu rancangkan kematian suami perempuan itu yang bernama Uria.
Lalu Tuhan utus Nabi Nathan datang tegur dia. Makanya di ayat 1 dari Mazmur 51, ayat ini mengatakan untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ayat 2, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Lalu dia mulai minta ampun, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Ayatnya yang ke-9, ya, ayat ke-9, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ya, ini korban hati yang hancur. Orang ini sekalipun dia pernah jatuh dalam dosa yang berat, bersinah sekaligus rancangkan pembunuhan, dan berhasil semua. Berhasil menyakiti Tuhan, berhasil menghancurkan rumah tangga orang. Tapi bagi saya, dia tetap orang Kristen sejati. Kalau dalam konteks kita seberangkan, andai kata Daud itu Kristen, karena Daud bukan agama Kristen, dia agama Yahudi. Tetapi karena tokoh-tokoh Yahudi ini kita belajar juga dalam konteks Kristen, maka Daud ini kategori Kristen sejati. Kristen sejati bukannya tidak pernah berdosa, tapi kalau berdosa ya seperti ini, berkabung. Karena tidak ada yang namanya sukacita dan damai di hidupnya. Makanya di ayat 10 dia bilang begini, perhatikan. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Iya. Tadinya memang sudah hancur, remuk betul-betul. Dan dia mengaku itu di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kita semua orang berdosa. Saudara tahu, orang berdosa yang memuliakan Allah, yang mempersembahkan korban yang menyenangkan hati Tuhan, adalah merasa hancur saat berdosa. Beda loh ya. Kita sudah belajar ini ulang-ulang dan perlu saya ingatkan lagi di sini. Mengingat kita mau bawa suasana surga dalam rumah tangga. Bikin dosa tapi tetap senang, bikin dosa masih sembunyi-sembunyi dengan tujuan bikin ulang lagi tanpa sepengetahuan orang-orang dalam rumah kita, suami kita, istri kita, saudara, namanya bangke akan ketahuan. Dan itu akan bawa bencana dalam keluarga kita. Makanya tidak boleh ya. Saya kalau kasih nikah orang konseling, saya suka bimbing calon mempelai, nomor mantan hapus. Ya hapus di handphone, mau di otak. Nah itu berdoa roh di kepala. Harus hapus, putus komunikasi sama sekali. Mereka sudah jadi kayak saudara aja. Dapat lihat masih bisa say hello, halo, anak saudara apa? Masih boleh, tapi ya saya tidak terlalu sarankan lah. Kan bingung tuh ketemu om anak seberapa, ini seberapa, ini seberapa. Saya tidak mau. Saya kalau urus orang nikah saya bilang potong putus itu dong. Kubur sudah. Bangkit. Kita harus hidup baru. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Ya, ini berbeda dengan orang-orang yang bikin dosa tapi bangga. Seperti seterus salib. Dalam Filipi 3 ayat 18 itu. Paulus bilang begini. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Terus? Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Garis bawahi kalimat, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Jadi aib, dosa justru kebanggaan. Kita tidak. Anak Tuhan sejati, kalau mau bikin mezbah, persembahkan yang pertama, penyesalan yang sungguh-sungguh. Perkabungan yang sungguh-sungguh terhadap dosa-dosa kita. Bahkan itu diperintahkan secara jelas oleh Tuhan dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 8 bagi kita yang mau mendekat kepada Allah. Dikatakan demikian. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Pasti, terus. Tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati.
Bagaimana cara mentahirkan dan menyucikan semua dosa-dosa itu? Apa yang harus kita rasakan? 9, sama-sama baca. 2, 3. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Dan ini menurut saya, orang yang betul-betul paling rendah hati ini kayak begini. Berani mengaku dosa. Sebaliknya, rendah hati itu kontra sama sombong. Sombong itu dia tidak akan mengaku, saudara-saudara. Tidak akan. Dia tidak akan merasa bahwa ini berbahaya. Ini menghancurkan aku dan keluargaku. Dia tidak akan rasa itu. Biasanya begitu, tunggu pukulan yang agak keras. Pukulan yang kuat bermata terbuka. Kita tidak mau begitu. Selagi masih sehat, masih kuat, masih ada materi yang Allah berikan untuk kecukupan kita, lebih baik lakukan ini. Menyesal, menangis, meratap, rendahkan dirimu. Ayatnya yang ke-10 dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Dia akan meninggikan kamu. Pengalaman awal saya bertobat, bahkan sampai hari ini, aduh, kalau sudah masuk di hadirat Tuhan, rasa betul-betul tidak layak begitu ya. Sangat kotor, sangat rusak, tapi Tuhan pulihkan. Awal saya ambil keputusan bertobat itu, saya sebenarnya sudah mau menangis di depan para penginjil itu. Tapi saya malu sekali. Karena terkenal nakal, jadi malu kalau menangis di muka orang. Maka saya suruh mereka, tunggu sebentar ya. Saya mau menangis ini, saya masuk ke dalam air pura. Dulu kan kata hobi uji lama di air. Tahu ya, masuk di air uji lama. Nah beta ini juga salah satu yang napas bagus. Walaupun dulu ceker rokok kuat, mabok, tapi kalau uji napas akan lama. Jadi masuk dalam air tuh, mangkali, tahu ya. 20 sampai 30 menit mangkali. Menangis. Air mata meleleh, waduh sentahan. Saya sudah ikut banyak KKR sebelum peristiwa itu. Sudah ikut penghotbah, sapa, bes. Kau dulu ini salah satu hiburan rohani di NTT ini kan KKR. Tambah lagi artis juga datang. Kata yang son cinta Tuhan, ini kan akan datang karena artis. Oh ini datang, itu datang, ini datang, itu datang. Sampai kalau KKR di panggung tuh, dia berteriak, itu bukan Yesus. Dia mau pegang ini song leader. Kan banyak anak muda cerita begitu dulu, sama memang betul. Menyembah, di pengganteng, itu sering. Itu sering. Dan itu di hadapan Tuhan dosa ya. Oh iya dong. Dosa itu. Paulus yang Barnabas orang puji. Puji ke Tuhan. Puji Tuhan Allah. Hamba Tuhan yang sudah dipuji dia menikmati. Kasih terus ina dong. Terus Bapak juga datang sendiri nih. Tidak boleh begitu. Terima pujian yang begitu cepat. Kasih sadar diri, jangan terlena makan puji nanti. Tapi malam itu tuh lain. Ketika itu penginjil udah ngomong. Inyo dan Novi. Kak Inyo dan Kak Novi namanya. Inyo Fernandes, Novi Hetmina. Penginjil. Tidak digaji. Tidak, pokoknya hanya niat aja injili anak-anak di jalan. Soalnya sekolah teologi ya. Kalau saudara sekolah teologi sana menginjil, kau akan dipukul berat oleh Tuhan. Kalau sekolah teologi itu untuk menginjil. Orang tidak sekolah teologi saya ada pikirin jiwa-jiwa. Karena mana KKR, karena mana cari jiwa, karena mana orang bertobat. Baru sekolah teologi orang hanya pikir pendapatan berapa. Waduh, mesti karena cubit dari Tuhan. Gampang melayani saya nanti Tuhan berkati. Gampang itu. Pulang sampai ke rumah, almarhumah mama saya langsung bilang, Mama, beta mau bertobat. Mamtua lihat dari bawah di atas. Ini susah ras lebih kali. Janji mau bertobat.
Cuma bilang, bayar. Jadi mak bisa tolong kau setrika baju dan celana. Jadi angka baju satu, celana, mak setrika ini. Besok beta mau ikut persekutuan doa. Waktu itu be ingat ada hari libur. Mentuju antara percaya dan percaya sama dia gosok. Karena ini paling masalah buat beliau. Karena kalau saya susah, satu-satunya yang dampingi saya di penjara, di sel, dia saja. Mama saya. Kalau bapak saya tidak. Pas polisi tangkap itu waktu keluar paling begini. Hantam! Iya. Kan ulang-ulang polisi jemput di rumah. Pokoknya lihat kalau garnison masuk di kampung saya. PM masuk, itu setahun tuh jemput siapa. Tetangga-tetangga bersuka cita. Benar. Karena beta yakin banyak intel swasta di situ. Mereka yang hubungi. Dia pulang pak. Kan be hilang biasa 3 hari. Kalau habis tikam orang tuh be hilang tuh lama. Pas be pulang itu. Suada. Langsung wiu. Baru bapak bilang. Angkut. Bab tua. Mama bingung. Kasihan orang tua Mama luar biasa sekali. Saat kali dia ada Pak Lurah Oepura, Pak Nomensen Muni, itu kakak iparnya gubernur yang kemarin, Pak Victor Losgodatpung, kakak. Dan Pak Lurah Oepura jalan kaki dari Kupang sampai dari Oepura sampai Fontaine. Kau masuk di Kodim Fontaine tuh, muka Wirasakti. Itu tentara Jawa tanya, lu yang biasa pajak-pajak. Lu yang biasa buka-buka dada di Oepura lu. Bukan pak, bukan saya. Lu begini baru bikin muka kayak kode lu. Oh itu dapat buku. Ngeri loh tentara Jawa omong Kupang. Dia pukulan son sakit, mau dia omong tuh betul tersinggung sekali. Lu yang biasa buka-buka dada. Tidak pak, sonde pak. Lu punya muka besok tanda, lu begini baru bikin muka ke kode. Karena mama saya tuh sengsara dengan saya. Kakak-kakak saya tuh nakal, baru nakal kita sembunyi begitu kakak dong. Kami laki-laki semua kan. Kakak saya yang bertiga tuh nakal tapi sone booming. Dan nakal masanya viral. Beta selalu viral. Kan betikam orang di hari Minggu di muka gereja, orang pulang ibadat betikam 10 lubang. Kan masanya viral. Orang sebentar Tuhan Yesus tolong beta rodok terus. Beta rencana kasih mati. Kan masanya viral. Nah orang begini baru Tuhan terima. Anda bayangkan. Hancur betul. Sementara mama saya setrika itu saya lanjut ke samping rumah. Di bawah pohon kujawas. Pas bulan purnama. Beta berlutut dan menangis. Tetangga pikir besuanggi. Karena kan berlututnya kayak matona kan suanggi. Konon kabarnya nih ya. Suanggi itu kan biasa pas bulan purnama tondo. Untuk senang kamaru nggak kuburu beta. Ya orang curiga besuanggi pada betanya ada menangis, bertobat minta ampun dosa itu terlintas di memoriku bagaimana tikam orang, pukul orang, aniaya orang, rampok orang, bongkar paman pun kios. Sampai paman bilang aduh kalau begini caranya ini pulang ke Sulawesi Selatan. Sudah hitang, karisteng lagi. Nyeri. Pencuri rokok itu slow. Malas main 1-2 bungkus slow. Paman mana yang soalnya terluka? Bukan pencuri di Oepura, pencuri di Bakunase, pencuri di Wali Kota. Berhenti di muka kios tuh, di dalam ini penjahat semua nih. Oto yang kami pakai pun itu gerakan dari linggis parang pun sopir geser. Kata yang bawa sampai bensin habis. Itu cara hidup kami. Langsung turun di paman tolong kasih ini doh. Paman pikir orang ada doain, paman siap semua. Berpaman kan hobi tuh untuk mengamankan diri, dia kurung diri di dalam.
Tapi paman tuh tidak menyangka bahwa yang datang nih adalah malapetaka bisnis, saudara-saudara. Wih, paman angka semua, pas angka semua 1, 2, 3. Paman buru, aduh, salah, kata ndak paman, dah. Iya, kan mau piknik di Manikin. Lewat balik kota, semua kios tuh bilang berhenti rampok. Mau cari di mana? Dulu polisi bukan ke sekarang. Kalau lu TikTok ini tanda breonya tidak ada Mi. Ini pencuri sudah lincah Mi. Oh lo jangan kau tempe main baku nasi di mana? Segala macam bukan pencuri main. Bila memang kau masuk air mata tuh orang pun segala burung-burung mahal tentu yang di rumah angkut semua air mata. Anda bayangkan dari pura pencuri air mata. Itu kira-kira otak taruh di apa? Nah air mata sama ton sapu rata na apel BTN. Oh, mati. Orang pusat sajian apel saya potong makan kasih habis. Ayam taruh orang minta maaf ya ini sudah terlanjur. Orang pusat sajian pasang ayam. Wih kau tuh lama jarang makan ayam. Kenapa taruh di sini? Bagi ampas pakai nasi perlu sesak loh. Aduh jahat sekali bertakut Tuhan terima. Anda bisa bayangkan itu. Menangis sejadinya Roh Kudus kebukakan mengaku ini. Jadi berjam-jam saya menangis di hadapan Allah. Besoknya lagi ke persekutuan doa, baru pertama kali lihat berdoa dengan cara berlutut. Dalam sebuah ibadah, rame-rame lagi, berlutut lagi di situ lagi. Tambah pica lagi. Jadi saudara-saudara, persembahan yang berkenan kepada Tuhan itu ada hati yang hancur. Kalau ini sudah dilakukan, ya, maka baru lanjut persembahkan tubuh seperti Roma 12 ayat 1 di mana firman Allah berkata sebagai berikut. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tanpa menyesali dosa-dosa, orang mempersembahkan tubuh justru akan jadi masalah. Kan banyak yang mau ikut pelayanan tapi tidak menyesali dosa. Itu sebenarnya kategori persembahkan diri juga, tapi persembahkan dengan langkah yang tidak berurutan. Makanya jangan heran orang jadi masalah di pelayanan. Dia mau bantu ini, bantu itu, tapi aduh kacau balau sekali. Dia bantu pelayanan, tambah bikin kacau pelayanan. Dia pegang apa saja pasti koslet. Makanya saudara-saudara, persembahkan diri itu dimulai dengan pemberesan dosa, persembahkan diri. Nah, baru korban-korban yang lain. Di antaranya apa? Doa kita. Saudara, salah satu korban yang berkenan di hadapan Tuhan bagi saya dan saudara adalah kehidupan doa kita. Makanya dalam Mazmur 141 ayat 2, ayat itu bilang begini. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Ya, doa itu persembahan. Nah kalau doa tidak hidup, tidak beres kan Tuhan tidak dengar. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 1. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku
oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Roma pasal 2. Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah.
Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Mana sorgawi.